Shalom. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ibadah pada malam hari ini yaitu ibadah persekutuan keluarga dari sektor 1 sampai dengan sektor 9 akan dilayani oleh Bapak Pendeta dari Sleo KBC M Ministry. Bapak Ibu kekasih Tuhan, mari kita mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam ibadah. Mari kita berdiri untuk menghadapkan Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih-Nya setianya besar atas kita. Kita nyanyikan Kidung Jemaat bait 1 dan yang kedua. Jemaat, mari kita masuk dalam doa pembukaan. Bapa di surga, Bapa yang maha baik, kami datang menaikkan rasa syukur dan berterima kasih pada malam hari ini. Kami boleh dihimpunkan oleh Tuhan untuk kami datang menyembah dan beribadah dalam ibadah keluarga pada malam hari ini, mulai dari sektor 1 sampai dengan 9. Biarlah kasih sayang Tuhan menyertai dan memberkati akan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita masuk dalam Mazmur pujian yang terambil dalam Mazmur 36 ayat yang ke-6 hingga yang ke-8. Ia akan memunculkan kebenaran-Mu seperti terang dan hak-Mu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkan panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Jemaat, silakan duduk. Ku serahkan hidupku
Saudara-saudara, dalam persekutuan keluarga di rumah masing-masing, mari menyatukan hati dalam kebenaran firman Tuhan. Mari berdoa. Kami bersyukur Tuhan terus pelihara kami dengan berkat-berkat rohani lewat kebenaran firman Tuhan yang menguatkan pengharapan kami, yang memberikan kami sikap yang benar untuk terus berkenan di hadapan Tuhan. Berkati pemberitaan firman supaya kami mendapatkan berkat yang ada di dalamnya. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari bersama berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Terdapat dalam bagian kitab Perjanjian Baru, surat 1 Korintus pasal 13 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-13 yang berbunyi demikian. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Demikian pembacaan kitab suci. Berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara-saudara persekutuan keluarga yang kekasih, ada kisah inspiratif, ada peristiwa yang terjadi pada masa Perang Dunia Kedua ketika tentara Uni Soviet menguasai Romania. Ada banyak tentara Jerman yang ditawan lalu kemudian ditembak mati. Satu ketika ada beberapa tentara Jerman ini melarikan diri. Mereka pergi ke tempat yang mereka pikir sebagai tempat yang aman. Di mana itu? Gereja. Ketika mereka pergi masuk ke dalam gereja, lalu kemudian bertemu dengan pendeta yang melayani di gereja itu. Pendeta itu dengan sukacita menyambut tentara-tentara Jerman itu yang minta perlindungan. Ketika mereka ada di dalam gereja, pendeta menceritakan tentang keluarganya kepada tentara-tentara Jerman ini. Pendeta itu katakan begini, saya ini adalah orang Kristen keturunan Yahudi. Keluarga saya banyak dibantai, dibunuh oleh orang-orang Jerman yang tidak suka dengan orang Yahudi.
Kalau saya punya dendam, kalau saya punya hal yang tidak baik dengan peristiwa itu, saya tidak akan menerima saudara-saudara di dalam gereja ini. Kenapa? Sebab saya akan balas dendam. Saya akan membalas sakit hati keluarga-keluarga saya yang dibunuh oleh orang-orang Jerman yang anti-Yahudi. Tetapi kenapa saudara-saudara datang ke gereja, saya terima di dalam gereja sebagai tamu agung yang luar biasa? Karena saya sudah belajar tentang kasih Kristus. Karena di gereja ini selalu disampaikan khotbah tentang sikap mengasihi. Itu sebabnya walaupun saya punya latar belakang yang sangat tidak baik dengan pengalaman orang-orang Jerman, tapi saya menerima saudara-saudara di gereja ini dengan penuh kasih. Persekutuan keluarga yang dikasihi di dalam Kristus. Apa yang dikatakan oleh pendeta kepada tentara-tentara Jerman tadi yang melarikan diri dari tentara-tentara Uni Soviet dan minta perlindungan di dalam gereja menjadi bagian yang sangat penting. Kenapa? Dia katakan, kalau saya masih menyimpan dendam, kalau saya masih menyimpan sakit hati, maka saya tidak akan menerima kalian di dalam gereja. Tapi ketika saya sudah belajar tentang kasih Kristus, dan ketika di dalam gereja ini selalu diberitakan tentang kasih, maka tempat ini menjadi tempat di mana kasih itu dinyatakan. Kenapa di dalam bagian Alkitab kita Rasul Paulus ayat 13 mengatakan begini, demikianlah tinggal ketiganya, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Bukankah iman itu penting? Iman itu adalah sikap percaya kita kepada Tuhan. Pengharapan itu adalah sikap bertahan dalam segala keadaan karena kita percaya ada masa depan. Bersabar, bertekun dalam keadaan itu karena kita punya pengharapan. Tetapi kenapa dalam bagian ini Rasul Paulus justru memberikan kepada kita bahwa kasih yang besar, bukan iman, bukan pengharapan. Kalau kita belajar dari konteksnya, kita bisa mengerti kenapa Rasul Paulus menekankan tentang kasih. Di awal surat ini, Rasul Paulus menggambarkan bahwa ada bahaya perpecahan yang sedang mengancam persekutuan jemaat di Korintus. Apa yang mengancam bahaya perpecahan? Yang pertama, ada golongan-golongan di dalam jemaat yang bisa menjadi persaingan, yang bisa membuat jemaat itu menjadi pecah. Aku golongan Kefas, kamu golongan Paulus, aku golongan Apolos, kamu golongan Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, di Korintus itu kaya dengan segala karunia-karunia, sehingga dalam karunia-karunia yang mereka miliki itu, orang kemudian semacam bersaing untuk melihat siapa yang punya karunia yang lebih hebat, siapa yang punya karunia lebih besar. Padahal kita tahu bahwa karunia-karunia itu diberikan untuk membangun jemaat, untuk kepentingan jemaat, bukan untuk membesarkan diri, merasa diri hebat, punya karunia A, sementara orang lain punya karunia B, karunia A yang lebih unggul, karunia B tidak. Itu dua yang menjadi bagian dalam bahaya perpecahan. Yang ketiga adalah adanya persekutuan dari kelompok sosial yang berbeda. Ada kelompok sosial dalam kehidupan mereka dari kelompok Yahudi, ada kelompok Yunani, ada kelompok orang-orang merdeka, ada kelompok budak.
ketika mereka dijadikan satu dalam persekutuan, seringkali persinggungan antara kelompok-kelompok sosial, status sosial ini juga kentara di dalam kehidupan. Dan yang paling jelas kalau kita ikuti khotbah minggu pada ibadah minggu kemarin, kita belajar bagaimana orang duduk bersama dalam persekutuan makan, tapi ternyata persekutuan itu tidak melambangkan persekutuan kasih, tapi justru persekutuan yang egois. Orang makan sekenyangnya, orang minum sepuasnya sampai mabuk, sementara orang lain tetap lapar. Itu yang menjadi bagian kenapa Rasul Paulus mengatakan bahwa kasih yang paling penting, yang paling utama, yang paling besar. Sebab kekurangan di jemaat ini bukan soal kekurangan iman, bukan relasi mereka dengan Tuhan kurang, bukan kekurangan pengharapan ketika mereka menghadapi tantangan, tapi yang kurang adalah kasih. Iman itu relasi kita dengan Tuhan, pengharapan itu relasi kita dengan Tuhan, tapi kasih itu bukan hanya relasi kita dengan Tuhan, tapi juga relasi kita dengan sesama. Paulus melihat bahwa relasi dengan sesama itu yang menjadi persoalan. Sehingga kenapa dalam bacaan Alkitab kita, Paulus sangat menekankan tentang kasih. Dia katakan, percuma kita bisa berbahasa malaikat, percuma kita punya iman yang sempurna, yang bisa memindahkan gunung sekalipun, bahkan bisa mengatakan dengan hal-hal yang ajaib dalam perkara-perkara bahasa roh, bahkan nubuat-nubuat. Tapi kata Paulus, dia katakan bahwa tanpa kasih tidak ada gunanya. Mari belajar lewat apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini, bahwa ketika dia menekankan tentang kasih, dia mau berkata bahwa hidup kita itu ada untuk kebaikan bagi banyak orang. Iman itu relasi saya personal dengan Tuhan, pengharapan relasi personal saya dengan Tuhan. Tapi kasih bukan hanya relasi personal saya dengan Tuhan, tetapi relasi sosial saya dengan orang lain. Kenapa? Karena kasih itu adalah gambaran citra Kristus ada di dalam hidup kita. Ilustrasi yang menarik buat Bapak Ibu dan saudara-saudara. Ada 3 tamu satu kali datang ke satu rumah. Ketika mereka datang diterima oleh seorang ibu. Kemudian ibu itu mempersilahkan mereka masuk. Tapi tamu itu berkata, apakah suamimu ada? Si ibu katakan, nanti sore baru dia pulang. Kalau begitu nanti sore saja. Tunggu suami ibu pulang baru kami akan datang lagi. Ketika suaminya sudah pulang sore, istrinya kemudian menceritakan tadi ada 3 tamu yang datang. Dan dia tunggu supaya bapak ada baru dia mau masuk. Ini sudah mau jam makan malam. Bagaimana kalau kita undang mereka masuk dan makan bersama dengan kita? Suaminya kemudian katakan, silakan, supaya mereka juga ikut makan. Si istri keluar mencari 3 tamu, ternyata ada di depan pekarangan rumah mereka. Istri katakan, mari silakan masuk. Suami saya mengundang kalian bertiga untuk ikut di jamuan makan malam bersama. Tetapi salah satu dari mereka berkata, kami tidak bisa masuk bertiga. Ibu harus pilih siapa yang mau diajak untuk kami masuk. Pilih salah satu. Begitu kata ibu itu. Kalau begitu saya minta pendapat suami saya. Tapi sebelum ibu pergi, kata tamu itu, kami memperkenalkan diri. Nama saya adalah kekayaan. Teman saya ini adalah kesuksesan. Dan teman saya yang ketiga ini adalah kasih sayang. Silakan minta pendapat dari suami, siapa yang diundang untuk masuk ke rumah ibu. Ibu tadi masuk ke dalam rumahnya, katakan kepada suaminya, menceritakan kondisinya. Suaminya katakan, kalau begitu yang kita undang adalah kekayaan. Biar rumah ini dipenuhi dengan kekayaan. Istrinya kemudian beda pendapat.
Kenapa tidak kesuksesan? Supaya usaha kita semuanya berhasil. Anaknya di kamar dengar, anaknya bilang, aku ingin kasih sayang. Lalu kemudian mereka berembuk, akhirnya diputuskan. Yang diundang masuk adalah tamu yang namanya kasih sayang. Istrinya keluar, ibu itu keluar, lalu kemudian katakan kepada 3 tamu, kami sudah memutuskan yang akan kami undang masuk adalah kasih sayang. Begitu kasih sayang masuk, ternyata 2 temannya ikut dari belakang. Kekayaan dan kesuksesan. Si ibu kemudian bertanya, loh katanya cuma 1 yang masuk, tapi kenapa kok jadi 3 yang masuk? Apa kata mereka? Kalau ibu undang kekayaan, kesuksesan dan kasih sayang tidak ikut. Kalau ibu undang kesuksesan, kekayaan dan kasih sayang tidak ikut. Tetapi kalau ibu undang kasih sayang, maka kekayaan dan kesuksesan akan masuk, ikut ke dalam rumah ibu. Kenapa? Karena kami berdua buta. Kasih sayang inilah yang jadi mata untuk mengarahkan kami jalan yang benar. Sehingga kalau ibu pilih kasih sayang, maka di rumah ibu akan ditambahkan kekayaan dan juga kesuksesan. Itu yang menjadi bagian kenapa kita mengerti Paulus katakan yang besar di antara iman, pengharapan adalah kasih. Karena kasih itu bagian dari citra Kristus, bagian dari langkah kehidupan kita yang mencerminkan bukan untuk diri kita sendiri, tetapi juga dirasakan oleh orang banyak. Nah, mari kita belajar untuk menempatkan kasih Kristus itu di dalam kehidupan kita, supaya kita tidak sombong rohani dengan apa yang kita miliki. Saya punya karunia yang luar biasa, kamu tidak. Supaya kita tidak sombong rohani terhadap status sosial kita, supaya kita tidak menjadi bagian dalam perpecahan di dalam setiap persekutuan kita. Kenapa? Karena kita hadir menempatkan kasih, dan ketika kita menempatkan kasih, orang lain merasakan kehadiran Kristus dalam kehidupan kita. Biarlah apa yang menjadi bagian dalam firman ini memberikan teladan bagi kita. Kasih adalah citra Kristus yang diam dan dipancarkan dalam kehadiran di mana kita berada. Amin. Yang
Persekutuan keluarga, mari bersatu hati di dalam doa menaikkan syafaat kita. Mari berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kalau dalam waktu situasi yang terbatas dengan kondisi pandemi COVID-19, firman-Mu tak terbatas masuk ke dalam persekutuan di rumah kami masing-masing, memberikan kesegaran, kekuatan, bahkan kebenaran yang diam di hati dan pikiran kami. Berkati apa yang menjadi kehidupan kami di minggu ini yang sedang kami jalani. Berkati bangsa dan negara ketika pemerintah sedang berusaha untuk terus memutus mata rantai penyebaran virus corona dengan berbagai peraturan dan kebijakan-kebijakan, agar situasi ini kembali pulih, sebab dampak sosial ekonomi bagi kehidupan bangsa dan negara begitu sangat dirasakan dalam kehidupan hari lepas hari. Kami berdoa bagi persekutuan gereja, khususnya jemaat GPIB Harapan Kasih. Tuhan berkati seluruh perangkat pelayanan, Tuhan berkati seluruh kegiatan pelayanan. Walaupun kegiatan pelayanan kami terbatas, tetapi kehadiran kami sebagai gereja biarlah terus menjadi bagian yang menyukacitakan hati Tuhan. Kami berdoa untuk warga jemaat Tuhan di setiap rumah tangga, keluarga yang terus berhadapan dengan kondisi-kondisi seperti ini, dalam tugas sebagai suami, istri, anak-anak, keluarga, rumah tangga. Berkati kami Tuhan dengan kekuatan dan kesehatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Ada banyak warga jemaat Tuhan yang terkena dampak ekonomi dan sosial dalam usaha, dalam pekerjaan, tetapi kami juga terus percaya Tuhan memelihara kami dengan luar biasa. Kami yang terus dipelihara dengan berkat yang selalu baru setiap pagi, biarlah kami terus bersyukur untuk apa yang kami dapat ketika kami bekerja dari rumah, beribadah di rumah, belajar dari rumah, melakukan aktivitas di rumah. Biarlah rumah kami diisi oleh kasih Kristus, sehingga kami juga boleh mengalami persekutuan yang luar biasa, sehingga setiap rumah-rumah kami menjadi gereja-gereja yang hidup, sehingga setiap di mana kami berada, kasih Kristus dirasakan dalam setiap kehidupan orang banyak. Kami berdoa bagi yang sedang sakit, bagi yang sedang ada dalam pergumulan-pergumulan kehidupan, bagi yang sedang ada dalam setiap pengharapan-pengharapan, bahkan dalam setiap berkat-berkat melalui ucapan syukur yang didapat dan diterima. Biarlah kami terus merasakan betapa ajaib dan baiknya Tuhan dalam setiap kondisi. Tuhan tidak pernah berubah untuk memelihara kehidupan kami semua. Kami berdoa bagi yang berulang tahun untuk minggu ini, baik ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan. Biarlah berkat-berkat Tuhan tetap ada dalam kehidupan setiap keluarga kami. Ini syafaat kami ya Tuhan, yang kami naikkan tidak di dalam nama lain, tetapi satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengajar kami berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan dalam 2 Korintus 8 ayat yang ke-12 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Bapa yang bertakhta di kerajaan surga, pada kesempatan ini kami ingin mengucap syukur dan berterima kasih kami dapat memberikan berkat yang sudah Tuhan berikan atas hidup kami, yaitu berupa uang. Biarlah berkat ini kami kembalikan kepadamu. Kiranya berkat ini dapat membantu saudara-saudara kami dalam kesusahan dan terlebih utama dalam satu pelayanan kami CGPIB. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Diberitahukan kepada warga jemaat apabila ingin menyerahkan persembahan ibadah hari Minggu, ibadah keluarga, persepuluhan dapat memasukkan di kotak persembahan yang disediakan di gereja pada jam 11.00 hingga jam 13.00 WIB atau pada hari jam kerja, yaitu hari Selasa, Kamis, Sabtu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Persekutuan keluarga, mari berdiri kembali dalam kehidupan kita masing-masing, walaupun dalam situasi pandemi COVID-19, tetap melakukan tugas tanggung jawab kita untuk menggambarkan citra Kristus, kasih ada di dalam hidup kita masing-masing. Kita mengangkat pujian Allah sumber rahmat.
dan pikiranmu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Salam damai sejahtera bagi kita semua.